Ini induk betinanya teman-teman sudah mulai gemuk lagi untuk tempat produksi telurnya ya. Dan ini adalah induk pejantannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kembali lagi di channel YouTube saya, Daily Romansa 69. Di video kali ini kita akan membagikan tata cara perawatan indukan lovebird setelah dipanen ya. Jadi beberapa waktu yang lalu dari indukan ini kita menghasilkan 4 baby lovebird ya. Keempat baby lovebird-nya sudah kita panen semua. Teman-teman bisa cek di video yang ini. Nah, selanjutnya lovebird ini kita puasakan. Tidak terlalu banyak porsi makannya yang kita sediakan, sehingga dia bisa segera untuk produksi kembali. Teman-teman bisa cek di konten-konten saya yang sebelum-sebelumnya. Harapannya dengan dipuasakan itu lemak-lemak yang tersisa di dalam tubuh si betina itu bisa lungsur gitu ya, bisa hilang, bisa berkurang dan siap untuk segera produksi lagi. Nah, di kesempatan kali ini yang akan kami sharing ke teman-teman yaitu kita mempersiapkan kandang setelah digunakan untuk produksi sebelumnya. Terlihat di depan kita ya, sini kandangnya cukup kotor dan terutama glodoknya, karena glodok ini sudah biasa digunakan 2-3 kali produksi, maka di dalam glodok itu sangat kotor sekali. Karena ketika lovebird itu sedang meloloh, maka ada sebagian bubur lolohan yang terjatuh ke bahan sarangnya, mengakibatkan di dalam glodok tersebut lembab, basah, dan meninggalkan kotoran. Teman-teman bisa lihat ya. Seperti inilah kondisi glodok yang setelah digunakan untuk produksi ya. Kita akan buka. Nah, seperti ada pasir atau debu atau bahkan seperti tanah ya. Ini disebabkan karena bubur lolohan yang tumpah. Terbayang ya teman-teman, 4 baby lovebird yang diloloh bersamaan, maka si indukan akan berusaha membuat bubur sebanyak-banyaknya. Dari banyaknya bubur yang dilolohkan, tentu saja tidak semuanya masuk ke baby lovebird gitu ya, ada yang tumpah gitu. Termasuk juga kotoran ini disebabkan dari kotoran dari anak-anaknya ya. Kotoran maksudnya ketika dia pup, ketika dia buang air, maka juga menghasilkan kotoran. Nah, seperti inilah wujud dari kotoran dan bubur lolohan yang tumpah itu ya. Cukup sulit ditarik karena dia menjadi padat teman-teman. Inilah ya, nanti kita keluarkan dan diawali oleh indukannya yang harus kita keluarkan terlebih dahulu. Baik teman-teman, kita akan mengeluarkan indukannya dari kandang ini dan selanjutnya kita akan keluarkan glodok dan akan kita lakukan pembersihan pada kandang ya, sampai nanti kita siapkan lagi glodok yang sudah bersih dengan bahan sarang yang baru dan mereka siap produksi lagi. Oke. Ini induk betinanya teman-teman sudah mulai gemuk lagi untuk tempat produksi telurnya ya. Tapi kita tetap harus membersihkan kandangnya dulu. Semakin bersih kandang akan meningkatkan kenyamanan pada burung lovebird. Dan begitu juga burung lovebird yang terlalu sering diforsir untuk produksi
maka potensi kematiannya juga semakin besar. Kita perlu juga perhatikan kesehatannya teman-teman. Dan ini adalah induk pejantannya ya. Jantannya, supitnya rapat dan keras. Kita akan satukan dengan si induk betina sembari kita membersihkan kandang ini. Kita lepasin dulu untuk tempat makan dan tempat minumnya teman-teman, serta ini ada wadah untuk tempat pur ya ketika mereka meloloh baby lovebird. Selanjutnya kita akan mengeluarkan glodok dari kandang. Jadi pemasangan glodok di tempat saya untuk glodok dalam, semua glodok dalam posisinya berada di atas ya teman-teman. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya indukan tidak mengotori bagian atas glodok. Kalau glodok berada di bawah, maka indukan sering istirahat atau nongkrong di atasnya sini teman-teman. Ketika indukan nongkrong di atas ini, maka bagian pintunya ini akan dikotori oleh tainya burung lovebird seperti itu. Karena pemasangannya saya menggunakan paku, maka saya membutuhkan alat tang atau penyungkil untuk melepaskannya. Saya ambil dulu alatnya teman-teman. Terlihat sangat kotor sekali teman-teman, karena memang glodok ini tidak dibersihkan ya, kurang lebih 3 kali produksi, jadi sudah menumpuk sekali untuk kotorannya yang berada di dalam glodok. Kita akan lepas dulu teman-teman. Tinggal yang di belakang lagi. Oke, dan ini banyak semut teman-teman, banyak semut. Ini disebabkan karena adanya kotoran tadi teman-teman dan bubur lolohan yang tumpah. Makanya pentingnya atau perlunya kita memberikan bahan sarang sereh ya, daun sereh atau batang sereh itu supaya mengurangi potensi serangga masuk ke dalam glodok. Itu teman-teman. Jadi ini glodoknya sudah berhasil kita keluarkan, dan seperti ini update-nya teman-teman. Harus bersihkan lagi supaya lebih bersih dan sedikit menghilangkan bau agar burung lovebird mudah dan segera bisa masuk menempati glodoknya ya teman-teman. Untuk bawahnya langsung saja kita tarik. Seperti ini cukup ya teman-teman, sudah kita bersihkan. Buang untuk dasarannya tadi, sisa pakan, kemudian ada juga kulit-kulit bijian ya, pastikan kita buang. Kemudian yang bulu-bulu laba-laba, bulu-bulu dan sarang laba-laba yang menempel kita bersihkan gitu ya. Dan selanjutnya glodoknya akan kita lebih bersihkan lagi karena di dalamnya ada semut merah ya, ini juga cukup berbahaya. Kita jemur dulu teman-teman sehingga semutnya menghilang dari dalam glodok ini. Glodok sudah selesai kita bersihkan dan pastikan dalam kondisi yang kering ketika akan dipasang. Hal ini bisa membantu ya dalam proses percepatan lovebird mengisi bahan sarang ke dalam glodoknya. Apabila glodok ini dalam kondisi yang lembab atau basah, maka penyakit-penyakitnya yang tersisa itu bisa menularkan kepada indukan lovebird.
Dan tentu saja ketika indukan lovebird itu sakit, bisa menjadikan proses produksinya tertunda. Jadi pastikan glodoknya dalam kondisi yang kering. Singkatnya adalah glodok ini akan kita pasang pada kandang kotak ini, dan kemudian si indukan ini kita masukkan dalam kandang, kita lengkapi lagi dengan cepuk-cepuknya tadi, tempat pakan, tempat minum, dan tangkringan, dan siap untuk berproduksi lagi. Mungkin itu yang dapat kami bagikan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.